Nama saya Yohana Bigal dari kelas 12 IPA 2, dan pada kesempatan kali ini saya akan berceramah dengan judul Memaafkan dan Melupakan atau Forgive and Forget. Forgive and forget atau memaafkan dan melupakan adalah idealnya. Namun kenyataannya, banyak orang yang masih sulit atau tidak mampu untuk memaafkan kesalahan seseorang maupun melupakan kesalahan seseorang itu. Mungkin memang pada awal kita bisa memaafkan mereka, tapi apa itu memang menjamin kita untuk bisa mengikhlaskan masalah yang telah kita alami, atau apakah kita juga sudah benar memaafkan orang itu tanpa mengungkit masalah yang pernah terjadi? Tentu saja tidak kan? Itu juga bukan sesuatu yang bisa dibilang mudah. Jadi tidak semua orang tuh bisa memaafkan orang dengan tulus. Banyak juga orang yang tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Memang butuh proses dalamnya, butuh waktu yang lama. Tapi asalkan ada niat dan usaha, pasti semua itu bisa terjadi. Memang, untuk memaafkan orang itu tuh bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau orang yang berbuat kesalahan itu tuh orang yang dekat dengan kita, atau orang yang kita sayang, atau orang yang kita percaya bahkan sekalipun. Ya memang pada dasarnya sih manusia itu kan punya rasa ya. Maksudnya kita bisa merasakan perasaan kita masing-masing. Kita mempunyai naluri di mana kita tuh merasa terikat dengan orang yang cukup dekat dengan kita. Makanya itu bakal lebih sulit bila kita itu mempunyai masalah dengan orang atau orang-orang yang dekat dengan kita. Sudah menyangkut sama orang-orang terdekat itu tuh biasanya perbuatannya tuh bukan hal-hal yang sepele gitu kan. Bukan lagi masalah kamu bersalah ke aku, itu bukan, melainkan kamu itu tuh orang yang selama ini saya percayai. Memang mungkin kesannya agak berlebihan bagi setiap orang kalau dengar kamu itu orang yang paling saya percayai, mengapa kamu mengkhianati saya. Namun pada dasarnya, seperti yang saya bilang, manusia itu kan mempunyai em, logika dan perasa, jadi mungkin agak lebih sensitif bila itu berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Namun, tahukah kalian bahwa Tuhan sudah apabila Tuhan tuh mengajarkan kita untuk mengampuni, Tuhan juga selalu mengajarkan kita bahwa kita tuh harus mengampuni seseorang yang telah bersalah pada kita. Nah, itu tandanya kalau kita sudah mengampuni, kita tidak boleh menyimpan dendam atau kita menyimpan masalah yang belum selesai. Seharusnya saat kita memaafkan mereka, kita juga sudah harus melupakan kejadian itu. Salah satu contohnya itu adalah saat Tuhan, contohnya terhadap bangsa-bangsa Israel yang terkenal akan bebalnya seperti kita tahu di Alkitab. Namun, tetap saja Tuhan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan, bangsa Israel itu juga dikenal sebagai bangsa pilihan Tuhan. Itu artinya, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita itu tidak boleh menyimpan dendam terhadap seseorang. Kita harus melupakan kesalahan yang mereka perbuat, dan kita juga harus, terlebih kita harus memaafkan kesalahan mereka tersebut. Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah mengungkit masalah-masalah yang sudah terjadi. Karena yang berlalu biarlah berlalu. Yang masa akan datang biarlah itu menjadi masa depan dari rancangan Tuhan. Sama halnya seperti Tuhan yang selalu memberikan kesempatan bagi umatnya untuk bertobat, kita juga harus bisa memberi kesempatan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita untuk berbuat menjadi lebih baik. Karena menurut saya tidak ada itu namanya kata terlambat untuk seseorang berubah menjadi lebih baik, dan tidak ada salahnya kan kita untuk memberi kesempatan bagi seseorang itu agar mereka menjadi lebih baik, seperti yang tertulis dari Yesaya 43 ayat 22 sampai 25. Aku akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh kamu sendiri, dan aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Nah, dari sini sudah jelas bahwa Tuhan itu sudah menghapuskan dosa, yang artinya kita kita saja sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Masa kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang berdosa terhadap kita? Padahal kalau bisa dibilang mungkin tidak semua orang kan yang berbuat kesalahan pada kita, paling hanya beberapa orang saja. Sedangkan Tuhan bisa memaafkan semua kesalahan
orang-orang yang bahkan tuh jumlahnya banyak banget, dan bahkan Tuhan juga sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, memang kita bukanlah Tuhan, namun kita bisa meneladani sikap Yesus untuk selalu memaafkan dan juga untuk selalu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Bisa mulai dari hal kecil seperti memaafkan teman kita yang berbuat salah, jangan menyimpan dendam, lalu berpikir positif juga. Jadi menurut bagaimana cara berpikir positif yang saya maksud itu, jangan terus-terusan menganggap suatu masalah itu tuh um, apa ya, hal-hal yang negatif. Mungkin bisa kita petik ada positifnya. Ya, menurut saya kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif positif maupun negatif, tergantung kitanya mau mengambilnya itu dari sisi mana. Pada dasarnya, kunci hidup yang damai itu adalah mampu berdamai dengan diri kita sendiri maupun berdamai dengan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.